Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, perkenalkan saya Bambang Supriyono akan share salah satu materi peluang 2. Sahabat matematika, materi peluang 2 ini meliputi yang pertama adalah permutasi, yang kedua adalah kombinasi, yang ketiga adalah kejadian majmuk saling lepas, dan yang keempat adalah kejadian majmuk saling bebas. 4 materi ini yang akan kita bahas di peluang 2. Sahabat matematika, yang materi pertama adalah permutasi. Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Jadi urutan elemennya diperhatikan. Permutasi R unsur dan dari N unsur ditulis dengan begitu P besar, terus kemudian N-nya di atas, N-nya di bawah boleh, atau N-nya di samping, P besar dan R kecilnya juga di samping. Dirumuskan bahwa N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Sahabat matematika, ini contoh soalnya. Banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang diambil dari 5 orang calon adalah jawab. Banyaknya calon ada 5, sehingga N-nya sama dengan 5. Terus kemudian banyaknya pengurus yang akan dibutuhkan ada 3, sehingga R-nya adalah 3. Sehingga N permutasi R, N faktorial per N min R faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 min 3 faktorial. Sehingga 5 permutasi 3 adalah 5 faktorial bagi 2 faktorial. Sehingga bisa dicoret 5 faktorial mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 2 dikalikan 1. Sehingga dibagi dengan 1 dicoret, sehingga hasilnya adalah 3 dikalikan 4 dikalikan dengan 5 sama dengan 60 cara. Sahabat matematika, ini soal yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah tentukan hasil dari 6 permutasi 3. Terus kemudian nomor 2, 9 permutasi 5 dikalikan dengan 12 permutasi 4, permutasi 7 sama dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah apa perbedaan permutasi dengan kombinasi. Yang keempat, berapa banyaknya permutasi dari cara duduk yang dapat terjadi jika ada 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya adalah selalu duduk di kursi tertentu. Yang kelima, dalam suatu pemilihan pengurus keras akan dipilih seorang ketua, seorang wakil, terus kemudian sekretaris dan bendahara. Calon yang disediakan ada 6 orang. Nah, berapa banyaknya susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk? Sahabat matematika, untuk yang kedua adalah kombinasi. Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan di mana urutan pemilihan elemennya tidak diperhatikan. Kombinasi R unsur dari N unsur dituliskan dengan C N kecil di atas, kemudian R kecil di bawah, atau N kecil, C besar, R kecil. Sehingga dirumuskan bahwa N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan N min R faktorial. Sahabat matematika, untuk contoh kombinasi, dari sebuah kantong berisi 10 bola merah, 8 bola putih, akan diambil 6 bola sekaligus secara acak. Banyaknya cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih adalah jawab. Mengambil 4 bola merah dari 10 bola merah yang disediakan, sehingga R-nya sama dengan 4, N-nya sama dengan 10. Sehingga 10 kombinasi 4, hasilnya adalah 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikalikan dengan 10 min 4 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kalikan 6 faktorial. Hasilnya adalah 7 kali 3 kali 10. Kemudian yang kedua adalah mengambil 2 bola putih dari 8 bola putih yang disediakan, bahwa R-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 8. Sehingga 8 kombinasi 2.
8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 8 min 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 6 faktorial. Sama dengan 7 dikalikan 4. Jadi banyaknya cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih adalah 10 kombinasi 4 dikalikan 8 kombinasi 2. Sama dengan 7 dikalikan 10 dikalikan 7 dikalikan 4. Sama dengan 5.880 cara. Sahabat matematika, selanjutnya soal yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah berapakah 6 kombinasi 3. Yang kedua adalah 9 kombinasi 5 dikalikan 12 kombinasi 7 sama dengan titik-titik. Soal yang ketiga, sebuah keluarga terdiri dari 5 orang. Mereka akan duduk mengelilingi sebuah meja bular untuk makan bersama. Berapa banyaknya cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja dengan urutan yang berbeda? Soal yang keempat, 3 orang pasien digigit ular dan dibawa ke puskesmas. Di puskesmas hanya tersedia 2 dosis anti racun ular. Berapa kemungkinan pasangan yang dapat diberikan 2 dosis tersebut? Pasien A, pasien B, dan pasien C. Kemudian soal yang kelima, sebuah kantong memuat 5 bola merah, 3 bola hijau, dan 4 bola biru. 3 bola diambil secara acak. Berapa banyaknya cara pengambilan bola jika bola yang terambil 2 merah dan 1 hijau? Sahabat matematika, untuk submateri yang ketiga adalah kejadian majemuk, kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas atau mutuality exclusive event adalah 2 atau lebih kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Artinya jika satu kejadian terjadi, maka kejadian yang lain tidak akan terjadi. Jadi irisan dalam pertemuan antara kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. Nah, jika A dan B adalah kejadian yang saling lepas, maka peluang kejadian A atau B adalah P A atau B sama dengan P peluang A ditambah dengan peluang B. Sahabat matematika, untuk contoh soalnya, dari suatu set kartu bridge tanpa joker akan diambil 2 kartu satu persatu berurutan. Kemudian kartu tersebut dikembalikan. Peluang terambilnya kartu as ataupun kartu king adalah, jawab, kartu bridge-nya ada 52 sehingga NS-nya sama dengan 52. Kartu as-nya ada 4 sehingga N as-nya ada 4. Sehingga peluang dari AS adalah 4/52. Untuk kartu king-nya ada 4 sehingga N king-nya juga ada 4. Sehingga peluang dari king-nya, kartu king-nya adalah 4/52. Sehingga peluang dari as atau king adalah P as dan ditambah dengan P king. Sama dengan 4/52 ditambah dengan 4/52 sama dengan 8/50. Sahabat matematika, selanjutnya adalah soal-soal yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 4 atau 7. Kemudian soal yang kedua adalah 2 buah dadu yang saling berlenturan akan muncul 36 ruang sampel. Misalkan A merupakan kejadian dari mata dadu berjumlah 2 dan B adalah merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Maka tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 ataupun 4. Yang soal ketiga, dalam kotak terdapat 5 bola dan 7 bola merah dan 7 bola putih. Maka peluang terambilnya bola merah atau bola putih adalah, ya. Kemudian soal yang keempat, sebuah koin dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Peluang munculnya gambar pada koin atau angka 5 pada dadu adalah titik. Nah, kemudian soal yang kelima, dalam kotak terdapat 15 kelereng batik, 10 kelereng lurik, dan 5 kelereng polos. Maka peluang terambilnya kelereng batik atau lurik adalah titik. Sahabat matematika, untuk materi yang keempat, yang terakhir adalah kejadian majemuk dengan kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas atau independent event adalah 2 kejadian atau lebih yang tidak saling mempengaruhi.
Artinya terjadian satu terjadi tidak akan mengubah peluang terjadinya kejadian lainnya. Jika A dan B saling bebas kejadiannya, maka keduanya tidak saling mempengaruhi, sehingga PA dan B sama dengan PA dikalikan dengan PB. Sahabat matematika, untuk contoh soalnya adalah dari sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih, diambil 2 bola sekaligus secara acak. Maka peluang terambilnya kedua bola merah adalah, bola merahnya ada 5, bola putihnya ada 3, sehingga jumlahnya ada 8. Sehingga banyaknya cara mengambil 2 dari 5, berarti 5 kombinasi 2 adalah 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan 5 min 2 faktorial, sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 3 faktorial, sama dengan 4 dikalikan 5 dibagi 2, sama dengan 10. Nah, banyaknya cara mengambil 2 dari 8, maka 8 kombinasi 2 sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan 8 min 2 faktorial, sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 6 faktorial. 8 per 1 dikalikan 2 dikalikan sebelumnya, sehingga dikalikan 7, sehingga hasilnya adalah 28. Peluang terambilnya 2 bola merah sekaligus adalah 10 dibagi 28. Sahabat matematika, untuk soal di kejadian saling bebas ini, yang pertama adalah sebuah kota memiliki 1 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 1 unit kendaraan ambulan yang tersedia dalam keadaan darurat. Peluang bahwa unit kendaraan pemadam kebakaran siap apabila diperlukan yaitu 0,98, dan peluang kendaraan ambulan siap digunakan adalah 0,92. Nah, apabila terjadi peristiwa kebakaran suatu gedung di kota tersebut, berapa peluang kendaraan tersebut siap beroperasi? Soal yang kedua, pada percobaan pengetusan 2 buah dadu, tentukan peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka prima pada dadu kedua. Kemudian yang ketiga, sebuah kota memiliki 2 mobil pemadam kebakaran yang beroperasi bebas satu sama lainnya. Nah, peluang kedua mobil tersebut tersedia ketika diperlukan adalah 0,16, dan peluang salah satu mobil tersedia diperlukan adalah 0,5. Tentukan peluang mobil lainnya yang tersedia. Soal yang keempat, sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan, peluang munculnya gambar pada koin dan angka prima pada dadu adalah titik-titik. Yang kelima, misalkan P dan Q adalah 2 kejadian saling bebas, peluang P adalah 2/5 dan Q adalah 1/4, maka hasil dari peluang dari P irisan Q adalah titik-titik. Sahabat matematika, demikian materi ajar kita tentang peluang 2. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.